hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she Ke pembahasan yang pertama, yaitu bagian-bagian dari tumbuhan. Di sini saya sudah menyediakan bagian-bagian dari tumbuhan. Yang paling bawah yaitu adalah akar, batang, daun, bunga, serta buah. Selanjutnya, mari kita kenali bagian-bagian dari akar, yaitu ada ujung akar, ada rambut akar, cabang akar, dan akar utama. Akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang. Sedangkan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan antara akar utama dan akar cabang sangat nyata. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contohnya, pohon mangga. Adapun akar serabut adalah akar yang berbentuk seperti serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contohnya, seperti pada kelapa, jagung, dan padi. Adapun fungsi dari akar yaitu untuk memperkokoh tanaman agar tidak mudah tercabut. Yang kedua, sebagai alat penyimpan cadangan makanan, dan yang ketiga yaitu sebagai alat untuk menyerap air dan zat hara yang berada di dalam tanah. Adapun fungsi dari batang, satu, sebagai penyokong tubuh tumbuhan, kedua, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, ketiga, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, keempat, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, yang kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Untuk beberapa jenis tanaman tertentu, contohnya yaitu tebu. Yang selanjutnya yaitu daun. Fungsi daun yaitu tempat membuat makanan atau tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari daun, yaitu ada urat daun, tulang daun, helai daun, dan tangkai daun. Adapun jenis-jenis daun, yaitu daun melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Nah, berdasarkan bentuk tulangnya, daun melengkung contohnya seperti daun sirih, daun menjari seperti daun singkong, daun sejajar seperti daun jagung dan padi, daun menyirip contohnya seperti pada daun mangga. Pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis daun berdasarkan jumlah helaiannya. Dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang helaiannya hanya terdiri dari satu helai tanpa adanya persendian di bagian dasar helaian tersebut. Sedangkan daun majemuk adalah daun yang memiliki satu tangkai daun dengan lebih dari satu helaian daun yang duduk pada cabang-cabang ibu tangkai daun tersebut. Contohnya ada dalam gambar, yaitu daun mangga untuk daun tunggal dan daun putri malu untuk daun majemuk. Ini adalah gambar dari proses fotosintesis, yang mana tumbuhan membutuhkan energi cahaya, karbon dioksida, serta air untuk proses pembuatan makanan yang nantinya akan menghasilkan oksigen. Pembahasan selanjutnya yaitu bunga. Struktur bunga, pertama ada kepala putik, tangkai putik, dasar putik,
Kepala sari, tangkai sari. Kepala sari dan tangkai sari merupakan benang sari. Kelopak bunga, mahkota bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Fungsi dari bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji atau penyerbukan. Bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu contoh dari penyerbukan. Fungsi bunga selanjutnya yaitu sebagai salah satu bagian dari organ generatif yang berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya, fungsi bunga untuk menarik penyerbuk pada tumbuhan untuk membantu pembuahan sehingga tumbuhan menciptakan bibit. Warna-warna cerah, aroma yang kuat, dan nektar manis semuanya bekerja sama untuk menarik burung, lebah, dan serangga lainnya untuk memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Setelah penyerbukan terjadi, bunga berkembang menjadi benih. Fungsi utama dari bunga. Fungsi bunga yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Fungsi bunga yang kedua adalah untuk menarik burung, serangga, maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Fungsi bunga yang ketiga adalah sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Yang keempat, fungsi bunga yang berempati adalah untuk menghasilkan biji.